Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Bincang santai kali ini saya akan ditemani oleh mantan Ketua Bawaslu Jawa Timur, yaitu Bapak Sri Sugeng Pujatmiko SHMH. Kita akan berbincang seputar penundaan pilkada serentak di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, karena suasana pandemi COVID. Langsung saja saya sapa Pak Sugeng. Assalamualaikum Pak Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Ya, sama-sama Pak Sri. Assalamualaikum. Ya. Sama-sama. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik Pak Nur. Baik Pak Sri. Terima kasih berkenan bincang santai di channel saya. Ya. Ini kan DPR dan KPU telah sepakat bahwa pilkada serentak itu kan ditunda Desember. Ya. Sementara Ketua DPD beberapa waktu lalu meminta justru ditunda lagi. Nah, kebetulan Jawa Timur kan ada sekitar 16 kabupaten kota yang telah melakukan 19. Nah, menurut Pak Sugeng, ini apa sebenarnya dampak COVID ini bagi penyelenggaraan pilkada, terutama aspek pengawasan? Seperti apa, Pak? Ya. Ya, pertama sebelum ke situ ya. Ya. Saya ingin menjelaskan bahwa Perpu 2 tahun 2020 itu keluar karena adanya COVID-19 ya. Sehingga terbit peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang KPU sudah memutuskan penghentian 4 tahapan. Ya. Yang pertama adalah pembentukan PPK, kedua adalah pembentukan dan pelantikan PPS, yang ketiga adalah Verfak terkait dengan syarat dukungan calon perseorangan, dan pembentukan PPDP, petugas pemutakhiran daftar pemilih. Nah, ini masuk dalam kualifikasi pemilu lanjutan karena hanya sebagian tahapan. Kalau seluruh tahapan itu namanya pemilu susulan. Sebagaimana diatur di pasal 120 Undang-Undang 10 tahun 2016. Karena di situ disebutkan bahwa pilkada itu dapat ditunda terkait dengan adanya kerusuhan, misalkan gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya. Nah, di Perpu 2 tahun 2020 itu terkait dengan gangguan lainnya. Karena wabah COVID itu tidak ada di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terkait dengan pasal 120. Jadi COVID-19 ini masuk di dalam gangguan lainnya. Maka terbitlah Perpu 2 tahun 2020 yang di situ pelaksanaan penundaan itu dilakukan bulan Desember. Tetapi KPU sudah menentukan tanggalnya tanggal 9 Desember 2020 pelaksanaannya. Nah, terkait dengan penundaan itu kan memakai Perpu 2 tahun 2020 karena terkait dengan COVID-19. Ya. Nah, dibukanya tahapan itu mestinya pemerintah harus sudah memastikan bahwa dampak dari COVID-19 ini sudah berhenti mestinya. Tetapi sampai sekarang kan belum berhenti. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat, khususnya penyelenggara pemilu, terkait dengan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2020 yang sebentar lagi, beberapa minggu lagi ini akan dilakukan tahapan pelaksanaan tahapan yang khususnya 4 tahapan itu yang nanti akan dibuka kembali oleh KPU pada tanggal 13 Juni. Juli 2020. Nah, terkait dengan itu maka dampak terkait dengan penundaan itu dan dibukanya kembali tahapan itu, pertama penundaan itu kan harus saja persetujuan KPU, pemerintah, dan DPR. Dan itu penundaan itu sudah dilaksanakan semula September dan sekarang ini akan dilaksanakan bulan Desember.
Nah, terkait dengan itu maka otomatis KPU akan mereschedule ulang ya tahapan yang sudah ditetapkan di PKPU 15 tahun 2020. Kan sudah ditetapkan itu sebenarnya bulan September. Tetapi karena ada COVID-19 ini, maka KPU harus merancang ulang tahapan itu yang akan dibuka pada tanggal 13 Juni 2020. Nah, terkait dengan itu, maka penundaan itu, karena kan begini ya, tahapan penyelenggaraan pilkada ini kan mesti berkaitan dengan masyarakat. Ya, ya. Yang khususnya yang 4 itu loh Pak Nur ya. Ya, betul, betul. Yang 4 ya, tahapan itu kan berdampak pada apa namanya masyarakat. Artinya penyelenggara pemilu itu nanti dalam melaksanakan tahapan yang dihentikan itu, kan itu selalu bersinggungan kepada masyarakat. Ya, ya, betul. Nah, oleh karena itu KPU harus mengatur ulang terkait dengan penyelenggaraan tahapan-tahapan yang dihentikan dan tahapan yang belum dilaksanakan itu, bagaimana terkait dengan apa adanya dampak COVID-19 ini. Kan begitu? Ya, ya, betul. Yang pertama, pasti KPU akan apa namanya mengatur ulang terkait dengan penyelenggaraan adanya wabah COVID-19 ini. Ya, saya berikan contoh yang paling awal yang dilakukan oleh KPU adalah pengaktifan PPK dan pelantikan PPS. Apakah itu melalui virtual, ya, ataukah nanti langsung gitu melalui tatap muka? Tatap muka. Ini yang di PKPU-nya belum belum dibuat oleh KPU, ya, belum diatur. Nah, yang kedua terkait dengan verifikasi syarat calon perseorangan. Ya. Itu dulu memakai sampling, ya. Tetapi sekarang kan tidak. Langsung. Ya. Face to face. Ya. Nah, bagaimana nanti ketika petugas KPU untuk melakukan verifikasi faktual ini mendatangi kepada masyarakat dan masyarakat tidak mau didatangi karena takut. Ya. Apakah petugasnya itu memakai APD atau sistemnya bagaimana? Ini memang belum diatur di KPU, sampai sekarang memang belum diatur. Ya, itu yang kedua, kalau itu memang diatur sedemikian rupa karena terkait dengan wabah COVID ini, penyelenggara juga harus membentengi diri terkait dengan wabah ini. Tidak bisa, misalkan pakai masker atau apa, dia mendatangi kepada masyarakat terkait dengan dukungan syarat perseorangan. Nah, ini yang jadi problem ketika petugas-petugas KPU melaksanakan verifikasi faktual. Kalau misalkan pengaktifan PPK itu kan hanya tinggal meng-SK, pelantikan bisa dilakukan dengan virtual. Tetapi verifikasi faktual tidak bisa. Bagaimana caranya nanti kalau misalkan pakai virtual atau semacam online begitu, bagaimana cara memverifikasinya? Betul. Ya, misalkan satu kelurahan ada 200 orang yang akan dilakukan verifikasi faktual terkait dengan syarat dukungan calon perseorangan. Ini kan merupakan kesulitan bagi KPU. Ya. Kalau misalkan KPU itu di peraturan KPU nantinya petugas itu memakai APD, kan otomatis dia akan menyiapkan anggaran untuk APD, pembelian APD. Nah, itu salah satunya dampak-dampak yang nanti akan dilakukan oleh KPU. Kalau Bawaslu sih mengikuti tahapan-tahapan KPU, nanti penyusunan bagaimana cara pengawasannya terkait dengan verifikasi faktual itu, Bawaslu juga punya kebijakan tersendiri. Apakah juga sama seperti KPU harus memakai APD, ataukah pengawasannya seperti apa? Ya. Karena kalau verifikasi faktual itu namanya faktual, bukan administrasi ya. Kalau administrasi kan dukungan melalui kertas saja. Tetapi kan faktual itu kan harus langsung muka. Ya, tetap muka.
Nah, ini yang jadi problem ketika penyelenggaraan tahapan ini dibuka, khususnya terkait dengan verifikasi faktual calon perseorangan. Dan di 19 kabupaten kota itu ada calon perseorangan, di Surabaya juga ada, di Sidoarjo juga ada, dan belum dilakukan verifikasi faktual, hanya dilakukan verifikasi administrasi saja. Ya, ini yang jadi problem. Ya. Itu baru problem verifikasi faktual perseorangan. Belum lagi nanti tahapan berikutnya kampanye dan seterusnya, gitu ya? Oh, ini belum. Saya belum sampai ke sana. Apakah kampanye terbukanya nanti akan digelar atau tidak? Ya. Terus bagaimana bentuk kampanye tatap muka, dialog itu? Dialog kan juga melibatkan masyarakat. Ya, betul. Apakah dialog itu sistemnya sistem daring, dan apakah seluruh wilayah 19 kabupaten kota juga punya jalur internet atau apa yang memadai? Itu juga perlu diantisipasi. Kalau misalkan bentuk-bentuk kampanye, misalkan tatap muka, dialog, pertemuan terbatas itu memakai daring atau mungkin tidak tatap muka. Ini kan juga diatur oleh KPU dan sampai sekarang belum diatur oleh KPU. KPU sekarang ini hanya kemarin saat RDP dengan Komisi 2 itu kan terkait dengan pengusulan atau rancangan PKPU terkait dengan tahapan, jadwal, dan program. Belum sampai menyentuh ke persoalan teknis kampanyenya bagaimana, teknis pemungutan penghitungan suaranya bagaimana, itu juga belum diatur. Belum ya. Terkait dengan dampak COVID-19 ini. Makanya kalau saya lebih setuju, pemerintah harus bisa memastikan bahwa bulan Juni itu sudah clear COVID-19 ini, sehingga KPU tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tahapan yang dihentikan pada saat wabah COVID ini melanda di Indonesia. Nah itu, Pak. Apalagi di Jawa Timur itu kan ada zona merah paling tidak 3. Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Malang, kan gitu yang menyelenggarakan sekarang ini. Iya, tetapi kan daerah lain juga ada, meskipun relatif kecil ya. Ya, kecil. Tetapi itu kan juga harus diwaspadai. Ya, betul. Barangkali nanti setelah verfak akan menjadi lebih banyak. Nah, ini jadi problem. Dan yang harus diantisipasi oleh pemerintah, KPU, dan DPR. Bagaimana nanti dalam penyusunan rancangan PKPU itu yang nanti akan dikonsultasikan kepada DPR. Ya. Nah, sementara ini hanya tahapan saja yang dikonsultasikan oleh KPU sama DPR. Gitu. Kalau usulan dari Ketua DPD Pak Nyala bahwa pilkada diminta ditunda, itu sebenarnya sangat rasional ya argumentasinya ya, dasarnya. Ya kalau menurut saya, karena dampak COVID-19 ini sampai sekarang juga belum clear, artinya belum hilang sama sekali. Karena Perpu 2 tahun 2020 itu muncul kan karena ada wabah COVID. Sehingga kalau membuka kembali tahapan itu, mestinya harus bisa memastikan, pemerintah harus bisa memastikan bahwa dampak COVID-19 itu sudah tidak ada. Kan begitu, logikanya kan begitu. Ya, betul. Ya, logikanya kan begitu. Ya. Jadi sebetulnya Pak Sri, dari aspek penyelenggaraan memang ini agak rumit, tapi dari aspek pengawasan itu lebih mudah sebetulnya ya. Kalau Bawaslu. Oh ya enggak, sama Pak Nur, begitu. Ya sama. Nanti kan Perbawaslu akan mengikuti peraturan-peraturan KPU yang dibuat. Ya. Misalkan begini. Pada saat nanti verifikasi faktual calon perseorangan, PKPU-nya itu menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu yang akan melakukan verifikasi faktual itu harus memakai APD, misalkan. Nah, otomatis kan Bawaslu-nya mengikuti juga. Ya, sama itu. Tidak mungkin nanti penyelenggara pemilu yang melakukan verifikasi faktual pakai APD, sedangkan Bawaslu-nya tidak memakai itu. Maka itu juga akan jadi persoalan di lapangan. Artinya masyarakat nanti tidak bisa menerima itu. Atau mungkin barangkali masyarakat takut karena penyelenggara pemilu pakai APD, dikirain ada warga masyarakatnya yang ODP atau mungkin PDP. Nah, ini dari perubahan ini. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh KPU, artinya nanti PKPU-nya terkait dengan COVID-19 ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat, bahwa yang datang itu bukan tenaga medis,
Ya, ya. Meskipun sama, kan pakai APD kan sama saja Pak itu Pak. Ya, betul, betul. Nah, ini saya khawatirnya nanti ada penolakan dari Masyarakat. warga masyarakat. Sekarang ini kan gang-gang semua di desa-desa kan diblokir semua. Betul, Artinya ditutup ya. Tutup, ya. Nah, artinya petugas yang nanti akan masuk itu juga akan kesulitan. Pasti nanti ada yang akan menolak. Meskipun dia sudah pakai APD. Nah, ini yang jadi problem, Pak. Ya. Jadi pengendalian itu. Makanya kalau penundaan itu tahun 2020 atau penundaan nanti tahun 2021, itu sebenarnya pemerintah harus sudah bisa memastikan bahwa dampak COVID-19 ini sudah clear. Baru masyarakat bisa menerima petugas KPU yang nanti akan melakukan verifikasi faktual. Ini hanya satu sisi saja ya. Ya, satu betul. tahapan verifikasi calon persorangan saja. Belum nanti saya membicarakan soal nanti tahapan kampanyenya bagaimana. Kemudian pungut hitung juga begitu. Nah, pungut hitungnya bagaimana, rekapitulasinya nanti bagaimana. Ya, betul. Nah, itu kan juga harus diatur semua. Kalau dalam kondisi yang tidak ada COVID-19 tidak ada persoalan. Tetapi ini kan wabah yang kita tidak tahu datangnya dari mana, siapa yang membawa kan kita juga tidak tahu. Ya, betul. Nah, ini yang jadi problem ketika penyelenggaraan tahapan itu dibuka kembali pada tanggal 19 Juni itu. Ya. Nah, Pak Sri, apa masukan dari Pak Sri apa kira-kira misalnya terkait dengan verifikasi faktual? Apa bisa misalnya nanti hanya sekedar random sampling saja, tidak semua misalnya? PKPU-nya dirubah misalnya. Nah, kalau PKPU-nya diubah seperti dulu, ya. Sampling ya. Sampling. Ya. Kayak seperti yang kemarin pada saat verifikasi partai politik keanggotaan itu, sampling itu, kemungkinan ya bisa, kita hanya mungkin mensampling 10% atau berapa persen sehingga diverifikasi itu bisa. Tetapi itu tetap bersinggungan kepada masyarakat. Iya. Sama saja, meskipun disampling atau tidak disampling, tapi kan verifikasi faktual syarat dukungan itu kan selalu bersinggungan. Nah, atau tatap muka kepada masyarakat. Ini yang jadi persoalan ketika KPU melaksanakan tahapan-tahapan itu. Nah, itu Bang. Ya, paling kalau saya tanya, kalau saya masukan saya itu ya seperti yang saya katakan tadi, kalau bisa pemerintah sudah bisa memastikan bahwa dampak COVID-19 ini sudah clear, itu baru bisa dibuka sehingga masyarakat bisa menerima sesuai dengan keadaan semula sebelum ada COVID-19. Kalau ini masih belum bisa memastikan dan masih PSBB, Malang pun kan juga masih PSBB. PSBB-nya kan belum dibuka juga. Kalau Surabaya kan nanti sampai tanggal 8 Juni ini memastikan apakah selanjutnya itu dibuka atau masih dilanjutkan kembali kan kita juga tidak tahu. Nah, ini juga problem. Karena Surabaya juga ada calon perseorangannya. Sidoarjo juga ada calon perseorangannya. Yang harus dilakukan verifikasi faktual. Ya itu, sejumlah dukungan yang sudah diserahkan kepada KPU. Nah, ini problem, Pak. Ya, jadi kalau Malang sudah dibuka PSBB tidak diperpanjang lagi, Pak Sri. Malang sebenarnya gitu ya. Ya, Malang. Ya, tetapi kan prosedur kesehatannya kan masih tetap juga. Masih tetap karena transisi. Ya. Betul. Baik, berarti Pak Sri setuju Pilkada itu sebenarnya ditunda dulu ya, tidak Desember tapi menunggu suasana aman, gitu ya? Tetapi Pak Nur harus paham ini soal politik. Politik ya, betul. Nanti saya akan bicara ini soal politik. Kan petahana itu kan berakhir di sekitar bulan, ada yang tahun 2020 akhir, ada yang tahun 2021. Ya. Ketika petahana itu nanti AMJ-nya, akhir masa jabatannya sudah selesai, kan tidak diuntungkan. Ya, PLT dia ya. Ya, jadi kan dia sudah pensiun. Nah, ini jadi problem juga. Nah, kalau makanya wabah ini sebenarnya kan menjadi regulasi sebenarnya juga sudah ada di Perpu itu. Meskipun Perpu itu disebutkan bahwa penundaan ini sampai bulan Desember, tetapi kalau bulan Desember itu
COVID-19 belum clear, belum hilang, itu kan masih bisa ditunda lagi. Tidak usah pakai Perpu. Pakai Perpu 2 tahun 2020 itu bisa. Jadi KPU, pemerintah, dan DPR menunda kembali bisa. Pakai Perpu 2 tahun 2020. Kalau misalkan ternyata secara teknis tidak bisa dilakukan. Artinya begini, verifikasi faktualnya itu tidak bisa dilakukan oleh KPU. Misalkan ada beberapa daerah, ada penolakan dari masyarakat terkait dengan petugas yang melakukan verifikasi faktual. Itu kan juga halangan, Pak. Ya, betul. Halangan bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan tugasnya. Ya. Ada penolakan dari masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang welcome, tetapi juga ada masyarakat yang menghalang-halangi, tidak boleh masuk di wilayahnya. Ini kan juga problem, Mbak Nur. Kalau itu misalkan terjadi, apakah nanti verifikasi faktualnya itu dilakukan seperti apa kalau ada penolakan? Tetapi kalau tidak ada penolakan, no problem. Tetapi saya yakin pasti nanti ada penolakan juga. Kan banyak sekarang orang mau masuk bukan di wilayah mereka pun juga ditolak. Apa kepentingan dan sebagainya. Kepentingannya jelas pun juga ditolak. Kan begitu. Khawatir kalau nanti membawa wabah COVID-19. Ini juga problem yang harus diantisipasi oleh pemerintah, oleh DPR, dan oleh KPU. Tapi kalau Bawaslu dan DKPP selaku penyelenggara pemilu juga, itu tergantung dari KPU-nya. Karena leading sektornya ini kan, tahapan-tahapan ini kan leading sektornya adalah KPU. Kalau Bawaslu kan hanya melakukan pengawasan yang dilakukan oleh KPU. Itu saja. Ya. Oke. Saya kira itu Pak Sri. Terima kasih atas waktu bincang santai. Ada yang terakhir silakan sampaikan. Terakhir begini. Dampak dari penyelenggaraan terkait dengan adanya COVID-19 ini, KPU kabupaten kota maupun provinsi yang menyelenggarakan pilkada itu pasti kalau nanti misalkan ada penambahan terkait dengan protap kesehatan, prosedur kesehatan, pasti kan menambah anggaran. Ya. Nah, sekarang ini untuk mengurangi dampak COVID-19 itu juga mengeluarkan banyak anggaran yang di kabupaten kota. Nah, KPU yang sekarang sudah ditetapkan anggarannya di pilkada itu sekian, nanti untuk protap kesehatannya memerlukan tambahan biaya untuk kesehatan itu juga perlu biaya. Karena KPU sudah mensinyalir bahwa petugas KPPS pada saat pemungutan suara juga pakai APD, Pak. APD, betul. Nah, nanti Bawaslu juga harus pakai APD juga. Petugas Linmasnya juga pakai APD. Petugas kepolisiannya juga harus pakai APD. Kan otomatis menambah anggaran. Itu dari sisi prosedur terkait dengan prosedur kesehatan yang nanti dilakukan terkait dengan dampak COVID-19 terkait penyelenggaraan pilkada serentak. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, KPU, dan DPR. Nah, sekarang pemerintah daerah pun itu juga kesulitan, Pak, terkait dengan penambahan anggaran juga. Malang apalagi 33 kecamatan. Berapa ribu TPS? Kalikan 7 saja petugas KPPS itu APD-nya sudah berapa? Yang harus dipenuhi. Misalkan kalau petugas KPPS-nya memakai prosedur tetapnya kesehatan. Nah, ini yang jadi problem. Ada panos lapangan juga kan? Ada panos lapangan juga kan? Tidak hanya pengawas lapangan, tetapi pengawas TPS. TPS, ya betul. Betulnya, kalau misalkan Malang ini ada 5.000 TPS, berarti ada 5.000 pengawas TPS. TPS, betul. Ya. APD-nya berapa? Nanti TPS-nya 5.000 kali 7 orang di petugas KPPS. Berapa APD-nya yang disediakan oleh KPU dan pemerintah? Ini yang harus dibicarakan secara bersama-sama untuk mengevensi anggaran. Ini juga harus memperhitungkan tahapan ini apakah masih tetap 9 Desember 2020 ataukah tahun 2021. Sebenarnya KPU kan sudah
menyusun beberapa alternatif penundaan. Di tahun 2020 Desember sesuai dengan Perpu 2 tahun 2020 ataukah di tahun 2021. Nah, ini yang tetapi karena pemerintah dan DPR-nya masih tetap menyelenggarakan di tahun 2020, maka KPU juga harus menetapkan tahapan jadwal dan program pada tanggal 9 Desember 2020. Ya mudah-mudahan bulan depan ini sudah clear semua, COVID-19-nya sudah hilang dari bumi Indonesia, sehingga kita kembali berjalan normal. Bukan new normal, tetapi berjalan sesuai dengan yang sedia kala sebelum COVID-19 itu. Begitu Pak Nur. Oke, terima kasih Pak Sri Sugeng Pujatmiko. Saya kira banyak tadi informasi. Terima kasih. Ya, sehingga banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan KPU dalam policy tahapan-tahapan tadi yang krusial. Saya kira itu Mas Sri, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bincang berikutnya. Bye-bye. Siap.